Selamat pagi Bu Revi, apa kabarnya? Baik, Bu Fibria, kabar baik Bu. Iya. Bu Revi nanti akan melaksanakan proses coaching ya? Iya Bu, Iya. betul. Nah sebelum Bu Revi melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Bu Revi. Jadi nanti pada saat coaching saya akan melakukan pengamatan kepada coach dan coachee sesuai rubrik penilaian coaching ya Bu, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, apakah Bu Revi sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diajukan atau oleh coachee. Dan jangan lupa ya Bu, bahwa nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melaksanakan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Ibu Revi. Iya Bu, Boleh? silakan, Iya. silakan Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan ini ketika coaching itu sudah sesuai dengan alur ceritanya Bu, dan juga kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Baiklah, selanjutnya dari beberapa kompetensi yang Bu Revi sampaikan, kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Bu Revi kembangkan? Oke, yang ingin saya kembangkan yang pastinya adalah mendengarkan yang aktif ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Jadi bisa memancing dari coach saya agar menemukan solusinya gitu Bu. Kalau dari Bu Revi, apa sih yang menjadi indikator keberhasilan atau indikator ketercapaian dari kegiatan coaching kali ini? Oke, jadi indikatornya sendiri yakni si coach ini bisa menemukan solusinya gitu Bu. Kemudian mengenali masalahnya sendiri gitu Bu. Jadi ketika sudah mengenali masalahnya, si coach bisa menemukan solusinya gitu Bu. Baiklah, terima kasih Bu Revi. Silakan untuk melakukan proses coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan kembali mengobrol ya Bu Revi ya. Baik Bu, terima kasih Bu Fitria. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya, selamat semoga sukses ya Bu Revi. Terima kasih Bu Fitria. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Selamat siang, Bu Eri. Waalaikumsalam. Gimana, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Oh iya, Bu, ada. Saya lihat sepertinya Bu Eri agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada apa, Bu? Mohon maaf Bu, hari ini memang saya tidak nyaman dalam bekerja. Bolehkah saya meminta sedikit waktunya untuk mengobrol? Boleh, Bu, silahkan. Oke, begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Revi bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu Eri. Kira-kira apa, Bu, yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, Ibu. Oke, masalahnya apa, Bu Eri? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat tidak ya, kemarin Bapak Kepala Sekolah melakukan supervisi terhadap saya di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan kritikan dari beliau. Oh, begitu. Jadi, Ibu merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut ya, Bu. Saya bisa mengerti perasaan Ibu. Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat kritikan dari Bapak Kepala Sekolah? Kepala sekolah saat itu mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Karena pembelajaran yang Hmm, saya lakukan itu sangat mm-mm. monoton. Oh, monoton. Monoton yang Betul, seperti Bu. apa ya, Bu? Betul Bu, karena saya masih banyak menjelaskan, masih berceramah, kemudian menyampaikan materi. Saya sejujurnya menyampaikan beliau kalau selama ini dalam mengajar ya seperti itu. Mau gimana lagi? Saya takut kalau materinya tidak selesai.
Bukankah yang penting materi sudah tersampaikan semua? Karena saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya tidak sependapat dengan saya, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Pernahkah Ibu menggunakan metode metode lainnya, Bu, atau media lainnya? Kalau metode mungkin saya cuma pernah pakai diskusi, Bu. Itu pun anak-anak jadi malah bermain. Baik, apakah Ibu menggunakan media pembelajaran? Tentu saja, Bu. Mengingat materi sangat banyak, saya harus menggunakan media pembelajaran dengan tetap mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya mengajar dengan sistem ceramah tidak salah, Bu Eri. Bagaimana hasilnya saat itu, saat Ibu mengajar menggunakan metode tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter dan gaya belajar murid-murid kita itu berbeda-beda, Bu. Betul juga sih ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Bu, penting kegiatan refleksi dan supervisi. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin supaya Ibu ada perbaikan dalam melakukan proses pembelajaran dengan tujuan memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Lebih-lebih dalam kurikulum Merdeka ini sekarang ditekankan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengakomodasi kesiapan, kemudian minat, profil belajar, dan keadaan emosi siswa ya, Bu. Oke, mantap Bu Eri. Pemahaman Ibu sangat keren. Saya sependapat dengan Bu Eri tentang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Eri? Saya merasa lega, Bu. Dengan percakapan kita hari ini, saya bisa mengevaluasi kegiatan kemarin dan akan melakukan perbaikan agar saya dapat melayani pembelajaran siswa dengan lebih baik lagi. Oke, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa Ibu ya, Ibu merasa tidak nyaman setelah adanya supervisi dari Bapak Kepala Sekolah itu yang mendapat dan Ibu kan mendapatkan masukan ya Bu ya, cara mengajar yang masih menggunakan metode ceramah, gitu ya Bu ya. Ya, betul, Bu. Kemudian kira-kira apa yang Bu Eri harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, saya ingin lebih plong saja setelah mengeluarkan unek-unek saya. Dan tentunya saya berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Oke, eh, Alhamdulillah setelah supervisi, apakah Ibu sudah menjelaskan alasan mengapa Bu Eri menggunakan metode ceramah kepada Bapak Kepala Sekolah? Sudah, Bu. Saya menjelaskan kekhawatiran saya dengan banyaknya materi yang takut tidak tercukupi sampai akhir semester nanti. Oke, terus kira-kira kenapa Bapak Kepala Sekolah ini memberikan kritikan pada saat Bu Eri mengajar ya? Mungkin karena saya banyak ceramahnya, Bu. Akhirnya beberapa murid bosan dan mengantuk saat saya menjelaskan. Oke, lalu bagaimana dengan rencana proses mengajar Ibu selanjutnya? Hmm, Mungkin saya akan melakukan ice breaking dan mindfulness saat siswa di awal dan di tengah pembelajaran, Bu. Jadi mereka bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Baik, keren sekali langkah yang Ibu ambil mengenai ice breaking dan juga mindful. Saya setuju dengan ide tersebut. Kemudian terkait media atau metode, bagaimana Bu? Setelah ini, saya akan menggunakan beberapa metode dan media pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan komunikatif agar siswa menjadi lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran. Dan tentunya,
Mereka akan lebih mudah dalam memahami materi, misalnya dengan menggunakan video, gambar, atau jika memungkinkan pembelajaran kontekstual di lingkungan sekitar, Bu. Mantap, Bu Eri. Syukurlah, Bu. Sekarang saya jadi merasa lega karena jujur saya galau karena mendapatkan kritikan dari Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah, kalau Ibu sekarang merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu tadi rencanakan, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Hmm, Untuk hal itu, saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih menarik dan berpusat kepada anak. Metode dan media yang akan saya buat pun saya buat lebih beragam. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan siswa yang mempunyai minat, potensi, bakat yang berbeda-beda. Tidak lupa juga saya akan mengingat masukan dari kepala sekolah pada saat supervisi kemarin, Bu. Oke, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Eri untuk melakukan komitmen tersebut? Sebetulnya itu masih dalam pertimbangan. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi, berkolaborasi dengan rekan guru agar kita bisa saling mengingatkan dan membantu. Oke, idenya Bu Eri tadi itu sangat bagus sekali ya, Bu ya. Semoga dapat terselesaikan, kemudian bekerja samanya juga eh, dalam suasana hati yang nyaman ya Bu ya, dan tidak dihantui rasa takut atau rasa kekhawatiran yang berlebihan ya Bu ya. Terus kira-kira nih Bu, apa yang menjadi komitmen Ibu selanjutnya? Mungkin saya akan mulai merancang media ajar untuk pembelajaran materi yang baru, Bu. Kemudian minggu depan akan mulai kami lakukan di kelas. Oke, bagus sekali Bu Eri. Apakah Ibu perlu bantuan untuk melakukan hal ini? Kalau untuk konten, iya Bu, mungkin saya akan mengajak guru yang lain untuk berkolaborasi, belajar merancang media ajar yang baru. Oke, kemudian siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk mengawal komitmen tersebut agar berjalan dengan baik, Bu? Saya akan mengkomunikasikan hal ini kepada wakil kepala sekolah dan kepala sekolah, Bu. Oke, saya senang kita dapat berdiskusi sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat membantu menyelesaikan permasalahannya Bu Eri nih. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya dalam mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Oke, semoga kita eh, dapat menjadi contoh yang baik ya Bu ya. Kemudian semoga Ibu juga dapat menyelesaikan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kira-kira masih ada lagi Bu yang perlu Ibu diskusikan dengan saya? Sementara belum ada, Bu. Terima kasih diskusinya. Baik, sama-sama Bu Eri. Semoga dalam diskusi ini Bu Eri semakin bersemangat lagi ya Bu ya dalam menuntun anak ya Bu ya, dalam mendampingi anak. Silakan Bu Eri kalau mau melanjutkan kegiatan lain. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Bu Revi. Iya, sama-sama. Halo, Bu Oh, Fibria. halo Bu Revi, Alhamdulillah ya tadi sudah melakukan coaching. Iya, Kita Bu. kembali lagi. Bu, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Proses coaching yang sudah berjalan dengan baik, lancar, dan sudah menggunakan alur Tirta, serta sudah disesuaikan dengan kompetensi dalam proses coaching, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot
Dan Koci juga sudah berhasil dalam menemukan masalah, Bu. Oke, nah setelah melakukan observasi bersama Koci tadi toh, ada sedikit pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Revi ya? Boleh dong, Bu. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat Ibu melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Revi tadi? Ini Bu, dalam melakukan proses coaching ini, saya juga sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga saya bisa mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke, baiklah. Berarti Ibu sudah berhasil menerapkan alur Tirta ya, menggunakan Iya Bu. potensi koci dengan mengajukan pertanyaan berbobot, membersamai koci atau kehadiran penuh, sehingga koci dapat menemukan masalahnya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, Hanya berdasarkan yang saya amati nih Bu, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu? Enggak apa-apa ya? boleh Bu, boleh Bu, boleh Ya, silakan. di antaranya satu, Bu Revi sudah menerapkan alur Tirta dengan kegiatan coaching. Yang kedua, Ya, Bu Revi sudah menerapkan konsep inti coaching mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci dari coach tadi. Terakhir, ya. Bu. Apa sih yang ingin Bu Revi kembangkan ke depannya berdasarkan hasil coaching kali ini, Bu? Ini Bu, saya ingin mengembangkan, menerapkan ya Bu ya, dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan murid maupun dengan teman sejawat Bu. Oke, baiklah Bu Revi, luar biasa sekali. Semoga ke depannya Bu Revi semakin sukses dan diberikan Amin. kemudahan dalam menjalani berbagai hal. Terima kasih Bu Amin. Revi atas waktunya dan kesempatannya untuk melakukan kegiatan observasi ini. Ya, kita akhiri ya Bu Revi. Selamat bertugas, selamat potensi lagi, selamat mengembangkan karya lagi. Ya, saya Terima akhiri ya kasih ya Bu Bu Revi. Sylvia. Ya, Ya Bu, Assalamualaikum terima kasih sekali warahmatullahi Bu atas wabarakatuh. waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh.